Nyata ya? Nyata itu. Yang kedua ini mimpi saya mengantarkan lagi ke ujung jalan itu. Jadi kayak terulang 2 kali itu ya ke ujung jalan. Tapi di situ sudah ada Nyi Roro Kidul dulu itu. Sambil gini ke saya tuh melihat gini. Kunaon hidup teh alim sudah dinikah tuh gitu. Kenapa kamu nggak mau dinikah? Gitu. Akhirnya saya jelaskan, saya nggak mau, saya harus ke manusia lagi. Masa saya ke bangsa jin atau gitu. Kan nggak ada salahnya gitu. Akhirnya lama kelamaan itu sewot marah gitu. Marah. Dasar manusia bodoh kalau bahasa Indonesianya ya. Akhirnya saya tuh karena dimarahin, saya udah pengen cepet pulang ke dari mimpi itu. Tapi itu mimpi benar-benar mimpi. Hanya saya pulangnya pun pamit jalan, saya tuh lari itu. Lari cuman disusul pakai selendangnya dia di Uber saya tuh. Di mimpi itu. Nah, pas nyampe ke rumah, bangun itu udah keringet semua tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. jumpa kembali pemirsa dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Pemirsa, sering kita mendengar pernikahan antara jin dan manusia. Bagaimana menurut pandangan dalam kajian Islam? Sebelum itu kita tanya dulu bersama kita seperti biasa Ustadz Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sering kita mendengar ya Pak Ustadz ya, antara pernikahan ini antara manusia dengan jin. Menurut kajian Islam, pandangan Pak Ustadz sendiri bagaimana Pak Ustadz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat pesan di balik misteri dimanapun berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan dan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam rangka pesan di balik misteri, yaitu mengkaji apa saja yang bisa saya sampaikan, yang intinya adalah karena kalau berbicara misteri itu justru banyak kerawannya, banyak yang bisa melanggar keislamannya, maka saya berusaha untuk mendorong atau kembali ke dalam Islam guna untuk keselamatan kita di masa depannya, di alam kubur juga di alam akhirat, dikarenakan sudah mengalami kesono. Nah, juga selawat serta salam senantiasa kita tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan manusia dengan jin. Ada satu cerita yang mana itu dialami oleh saya sendiri tahun 1995 ya Pak Agus. Ketika itu saya masih belum jadi ustadz juga. Jadi banyak pengalaman misteri yang sebelum saya menjadi ustadz, sebelum kenal yang namanya zikir kolbu itu. Ya mungkin ini bisa diambil hikmahnya ya. Waktu itu saya sedang berguru di salah satu seorang guru hikmah ya. Tapi menurut saya ini memang keluar dari Islam lah. Karena namanya juga Saypi Angin namanya dulu itu. Didalemin lah sama saya itu. Kemudian hari Kamis itu jam 9 pagi saudara saya bilang, nenek gitu. Yang itu ada kakek-kakek masuk rumah gitu, kalau pakai bahasa Indonesianya. Itu ada kakek-kakek masuk rumah. Kapan, Nek?
Itu barusan kata itu siapa ada tamu kali ya. Gitu. Hanya saya masuk lah, saya ke rumah saya tuh. Tapi nggak ada siapa-siapa Mas Agus. Saya cari itu nggak ada siapa-siapa. Orang tadi masuk, kata nenek saya tuh masuk. Orang udah keluar apalagi pulang. Nggak mungkin orang baru masuk. Tapi nggak ada nek. Ah yang benar kan. Gitu kata orang Sunda, juring mulen gitu bilangnya itu. Wallahu alam lah, yang jelas yang itu dilihat oleh nenek saya sendiri. Tapi kita nggak jadi pikiran masalah seperti itu, emang sudah terbiasa kalau di kampung tuh seperti itu tuh. Gitu apa kalau bahasa Sunda tuh apa ya? Kabobodo tenjok kasamaran tinggal gitu. Jadi mungkin dia sedang keadaan matanya sedang lain kali ya. Dan itu betul-betul nggak ada di rumah saya itu. Nah, ketika malam sekitar jam 2 itu ada suara delman. Ada suara delman dan di situ pun tidak membangkitkan penasaran orang. Emang di situ juga ada tukang delman. Namanya si Ano dulu temen itu. Cuma si Ano tuh biasanya jam 4 selesai. Oh, mungkin ada penumpang kali ya yang naik delman kali gitu. Kan dari kota masih banyak delman dulu itu. Jadi nggak curiga apa-apa. Cuman berhenti di depan rumah jam 2. Nah itu jam 2 berhenti di depan rumah itu. Nah udah berhenti ada yang manggil. Ada yang manggil-manggil saya gitu. Gitu. Nah pasti panggil-panggil ya saya keluar. Mungkin tamu ke kita kali gitu. Pas keluar itu suasana yang namanya jam 2 kan sepi ya. Nggak ada siapa-siapa. Itu jelas banget. Satu kusirnya itu pakai bahasa Sunda tuh katanya apa ya? Totopong berangbang semplak gitu ya. Ini gelang bahar. Kumisnya pun gede. Gini nih, mandang saya begini nih. Gitu. Saya tuh. Ini siapa? Kamu belum tahu ini siapa. Ini Blorong. Nah, dianya pun melihat kita. Jadi kalau dilihat umur itu paling 23. Umurnya itu. Kalau mau lihat cantiknya, nggak ada di bumi ini. Jadi kalau kata bahasa lalat nempel meleset juga bisa jadi. Makanya kayak semua laki-laki itu nggak mungkin nggak tergiur. Kalau saya dalam hati itu Blorong. Udah paham kan itu golongan jin. Nah waktu itu zikir kolbu belum ada. Dia menampakkan begini ke saya nih. Jadi pakai bahasa Sunda nyambut juga. Gitu kayak. Iya, nyambut jadi suruh ikut gitu. Ayo Kang, orang nikah ke saya itu. Itu ayo Kang, orang nikah kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ayo Mas kali ya. Ayo Mas, kita nikah. Itu betul-betul ngajak nikah ke saya itu. Waktu ngedalamin ilmu itu tuh. Dia itu pakai mahkota, biasa ya pakai mahkota. Ini kebayaan juga sama, selendangnya juga. Saya ngobrol di situ itu, saya itu kan manusia, kamu kan dari golongan jin, nggak mungkin lah kita menikah, gitu. Kan nggak ada salahnya. Dibilang nggak ada salahnya, kata dia wah itu. kata dia itu. Tapi saya perasaan saya kalau saya jadi nikah, besok saya meninggal. Di hati itu. Jadi di hati itu kayak ada ngomong kalau kamu jadi nikah sekarang, besok kamu tinggal mayat. Gitu. Nah itu hanya kereteg, namanya kereteg dalam hati itu. Nah hanya udah ngobrol berbincang-bincang, dia nggak marah. Ya udah kalau belum siap mah. Tapi seolah-olah dia nggak rela gitu kalau saya di ini orang itu. Hanya saya anterin lah. Pulang, pamitan, semuanya balik, saya anterin tuh. Ya sekitar di rumah tuh ada sekitar 150 meter lah ke ujung jalan itu. Ujung jalan, nah sampai di situ saya anterin. Udah deh kita berpisah di situ. Dia naik, nah, terus sampai hilangnya. Nah saya balik ke rumah. Nah saya balik di rumah tuh nggak habis pikir, saya tidur lagi kenapa ada apa lagi seperti ini. Karena sering waktu selama mendalami ilmu kanuragan tuh yang seperti itu dekat, makanya banyak cerita kalau mistik sebenarnya banyak. Nah akhirnya besok tuh saya merenung besok itu. Hanya nyampe lagi ke malam lagi.
masih berpikir gitu, kalau diajak nikah sama golongan dari yang bukan manusia gitu ya. Nah pas malam itu saya keluar lagi, jalan lagi ke pojok. Kalau itu yang kedua itu mimpi, kalau yang kedua nih. Kalau yang pertama itu Nyata ya. nyata itu. Yang kedua ini mimpi. Saya mengantarkan lagi ke ujung jalan itu. Jadi kayak terulang 2 kali itu ya ke ujung jalan. Tapi di situ sudah ada Nyi Roro Kidul dulu itu. Sambil gini ke saya tuh melihat gini. Kunaon hidup teh alim sudah dinikah tuh gitu. Kenapa kamu nggak mau dinikah? Gitu. Akhirnya saya jelaskan, saya nggak mau, saya harus ke manusia lagi. Masa saya ke bangsa jin begitu. Kan nggak ada salahnya gitu. Hanya lama-kelamaan itu sewot marah itu. Marah. Dasar manusia bodoh kalau bahasa Indonesianya ya. Hanya saya tuh karena dimarahin, saya udah pengen cepet pulang ke dari mimpi itu. Tapi itu mimpi benar-benar mimpi. Hanya saya pulangnya pun pamit jalan saya tuh lari tuh. Lari cuman disusul pakai selendangnya dia di Uber saya tuh. Di mimpi itu. Nah, pas nyampe ke rumah, bangun itu udah keringat semua tuh. Keringat. Nah, hanya ada rasa takut dulu itu. Ada rasa takut. Hanya saya besok itu merenung gimana caranya ya seperti ini. Kok bisa seperti ini gitu ngalamin. Nggak cerita ke siapa-siapa. Ibu saya pun nggak dikasih tahu. Cuman ngedenger ada delman jam 2 sekampung itu. Oh, jadi pas kejadian malam pertama itu denger dia ada bilang delman. ke saya juga bilang. Oh, Puting mah ya soal delman sahanya semah kasaha. Denger itu. Nah, akhirnya kan saya punya pacar ya. Nah, dia datang tuh. Kesini deh gitu. Kemana kayak katanya jalan, pinginnya kan suka jalan gitu. Dia bilang gini, enggak saya kok malam mimpi ya. Mimpi saya didatengin kayak ratu gitu. Itu cantik banget. Terus gimana mimpinya? Suruh putus sama saya itu. Suruh putus, nggak boleh lanjutin. Gitu mimpinya, masa kayak seperti itu? Tapi mimpi kayak sadar sama enggak gitu kata pacar saya. Itu mah kebang tidur kata saya. Nggak usah dipikirin kebang tidur. Tapi dia kayaknya kepikiran tuh. Pikiran jadi setiap mau maghrib itu udah ada rasa takut katanya gitu. tapi Pak Ustadz nggak cerita nih ke pasangan bahwa Pak Ustadz udah pernah didatang? Belum cerita. Terus lewat lagi 1 hari 1 malam keduanya didatengin lagi. Dia datengin lagi sama ada 6 prajuritnya, ininya katanya pakai ikat. Yang itu barang bangsa plak itu, jawara semua. Saya mau ditangkap Pak, kalau masih hubungan sama A. Di situ tuh saya tuh langsung ini, waduh, saya jelasin akhirnya. Saya jelasin bahwa ada kejadian seperti ini. Udah kita ke guru aja deh. Dulu kan ada padepokan gitu. Ayo berangkat saya berdua. Ke guru saya tuh saya berangkat. Saya terus terang lah saya bilangin. Di sana ada pengalaman seperti ini. Udah jelasin apa? Udah nggak usah dipikirin, nggak apa-apa katanya. Kata guru saya tuh, nggak apa-apa. Nah dibilang nggak apa-apa, adalah rasa ketenangan ya dibilang nggak apa-apa. Nanti tanggung jawab lah gitu. Akhirnya pulang lah. Kami berdua pulang, selesai. Malam ketiga mau dibunuh. Pacar saya ini mau dibunuh. Dia sampai lari, saya datang lagi. Tapi badannya ular. Ini tetap aku tak itu juga, cuman badannya ular. Saya mau dibunuh. Wah dari situ tambah panik karena sudah beneran mau ngambil nyawa. Didatengin parasnya cantik, tapi tubuhnya udah ular. Nah akhirnya saya sholat isya, saya berdoa tuh sambil nangis, ya Allah, saya tidak mau menikah dengan bangsa jin. Saya diciptakan sebagai manusia, saya pingin dengan manusia. Saya mohon ya Allah lindungi saya dan juga pacar saya ini. Minta perlindungan lah waktu itu tuh. Minta perlindungan. Udah berdoa seperti itu, ketakutan masih ada, pacar saya juga sama sambil ini ke guru itu. Udah tenang aja katanya, tenang aja. Ya tenang, dia bilang cuma tenang doang, kita yang diuber-uber. Gitu, udah selesai itu, udah berdoa, alhamdulillah tuh. Malam itu nggak datang. Gitu, berarti kan dikabulkan sama Allah tuh, misalnya.
Salat Isya saya berdoa minta itu tuh. Akhirnya dia nggak datang lagi. Nah, tapi selalu ada ular Di rumah. di rumah saya itu. Selalu saya kemanapun selalu gitu. Nah, berjalannya waktu, ya sampai terjadi kecelakaan itu tempo hari itu. Yang saya sama pacar saya tuh. Yang ketabrak mobil yang saya itu. Nah, itu kan yang pas masuk Jigir Kolbun. Iya, iya. Ada lagi yang belum Jigir Kolbun itu udah ini ya. Sebelumnya bahkan ada lagi. Tapi ini aja dulu lah. Itu ada lagi sebenarnya, terkepanjangan nanti. Nah, habis selesai itu terus berjalan. Kemanapun saya selalu ada ular. Selalu nemuin ular maksudnya kalau setiap jalan gitu. Enggak, kalau saya misalkan tinggal di Bekasi, kan Bekasi ini juga pernah. Oh. Terakhir, akhirnya saya bunuh ular itu di tahun, udah masuk Jigir Kolbun tuh. Iya, iya. Itu tahun 2016 lah. Karena ini kaki anak saya nih, nah ularnya di sini. Jadi di kaki anak saya nih ularnya di sini nih. Di bawah gitu Di ya. bawah kakinya itu. Itu yang saya deg-degan. Ularnya itu hitam kayak bang bara ya, apa sih yang suka Bangbung kali. tawon yang suka ngelubangin kayu. Iya, itu. iya, iya. Seperti itu hitamnya itu hitam bercahaya. Jadi saya bayangin itu racunnya pun udah nggak ketahan kali itu. Yang anehnya tuh ekornya kayak ular derik, hitam, ya ada ininya, ya kayak ular derik gitu belakangnya. Nah saya habis udah jadi ustadz tuh, saya udah ngisi di kuliah subuh di Masjid Al Jihad. Untung buru-buru pulang kan ngobrol tuh, tapi hati udah nggak buru-buru pulang. Itu kalau kaki anak saya jatuh bisa jadi itu. Mati kemungkinan tuh. Nauzubillah min dzalik gitu. Bisa jadi kepatuk. Awalnya saya awas. Nah saya disamperin gini, berhadapan begini, dia malah begini nih. Mulai sampai begini saya pakai sepatu aja langsung saya banting. Kamu ini malah melawan gitu ya, jeger sampai mati. Sempet padahal tuh dipoto tapi sama siapa itu fotonya itu. Nah itu sampai mati di situ. Nah sampai saat ini, jadi baru berapa tahun sampai saat ini nggak pernah ada lagi. Itu kemanapun selalu masuk ular. Gitu. Dan pacar sayanya sudah meninggal sekarang. Tapi meninggalnya wajar, nggak ada kasus ini. Nggak ada kaitannya dengan mimpi-mimpi Nggak sebelumnya. ada. Dia wajar lah. Gitu, Ma Agus. Itu pengalaman ketika saya mau ditikah sama Nyi Blorong. Ada. Ini baru cerita nih. Sebenarnya saya tuh nahan cerita gini tuh takut hikmahnya kurang bermanfaat. Cuman ada yang bilang, coba ceritain dong yang mesti-mestinya. Ya yang penting gini, kita balik ke Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di surah biasa yang orang pernikahan lah. Al-Rum ayat 21 ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Gitu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum, bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu, kebesaran Allah itu, min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, telah diciptakannya istri-istri dari jenismu sendiri. Makanya di situ nikah itu manusia harus dengan dia harus jenis kita sendiri. Gitu. Jadi di tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan istri-istri buat para laki-laki itu dari jenismu sendiri, maksudnya dari manusia. Gitu. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, agar kalian cenderung ada rasa saling mengasihi dan menyayangi itu. Itu ya, mawaddah itu kan menyatukan. Warahmah itu kasih sayang. Supaya saling, jadi intinya pernikahan itu harus saling mengasihi dan menyayangi. Gitu. Itu seperti itu. Mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yattaqun. Itu tanda-tanda besar itu bagi orang yang berpikir. Nah, saya berpikir itu kalau manusia udah saya selesai apa berarti. Kalau manusia semua kan di hati itu tahu itu bangsa aja. Kalau manusia udah langsung kan, Mas Agus. Iya. Gitu. Masih jam 2 malam itu kan nggak masuk di akal. Nah, jadi kalau amanat dari saya, ada yang pernikahan dengan jin itu, cuman waktu itu keyakinan saya tuh kalau saya jadi nikah pasti meninggal kayak besok gitu.
Yakin. Padahal belum tentu juga gitu ya. Belum tentu juga. Bisa jadi pesugihan tuh Tat ya. Bukan Bisa pesugihan. menjadikan kita kaya gitu kan. Bukan nggak kalau pernikahan gitu nggak jadi pesugihan. Oh enggak. Enggak. Oh. Jadi ada terjalin rasa kasih sayang tapi dengan bangsa jin. Oh. Gitu kalau jinnya muslim ya biasalah langgeng apa. Cuman kan melanggar ayat Al-Qur'an. Hukumnya jadi apa tuh Tat? Haram apa bagaimana tuh Tat? Hukumnya kalau bagi saya haram kalau bagi saya. Haram. Karena kita kan diciptakan langit dan bumi, sedih dan senang, itu kan. Iya, iya. Laki-laki dan perempuan, maksudnya ini dengan manusia juga, laki-laki perempuan dari golongan harus jin. kodratnya Gitu. gitu ya. Iya, iya. Itu kalau menurut saya mudaratnya pun banyak lah itu. Mudaratnya pun banyak. Kenapa nanti ada satu pengalaman waktu saya di Ciamis. Jadi si nenek ini rumahnya besar. Udah nenek-nenek, rumahnya itu besar banget. Tapi isinya si nenek doang sendiri. Ternyata dia nikah dengan bangsa jin. Nah si nenek itu ternyata ibadah enggak, sholat enggak, seperti itu. Kerjaannya kalau ke warung yang dibeli apa Mas? Remason. Kalau ditanya buat apa nek? Ini anak-anak belum pada makan. Tapi belinya itu remason. Iya. Tahu kan remason ya bakso? Iya, bakso. Nah, seperti itu. Kadang buhur, kadang apa. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan ibadah kita pun kalau menurut saya tuh, kenapa saya mengharamkannya itu bisa terganggu. Gitu, bisa menurut saya ya, bisa terganggu. Dan hindarkan itulah. Mending hindarkan itu, mending ikuti ayat Al-Qur'an aja. Iya. Walaupun ada beberapa kejadian aman-aman aja katanya. Ya kita kan nanti di alam kuburnya gimana? Pertanggungjawaban. Iya. Kalau apalagi amanat Rasulullah kan. Wajahnya, faktor keturunannya pasti tanya bangsa jin. Nah, kata Rasulullah li jamaliha wajahnya, li hasabiha faktor keturunannya keturunan siapa? Ini jin. Nah, ini kan maksud Rasulullah harus sama dengan manusia juga. Kemudian apa nih yang ketiga nih? Lima liha hartanya. Yang paling penting adalah agamanya. Nah dengan agama ini, karena pernikahan tuh seperti naik perahu ke tengah lautan, baik sedih ataupun senang, kalau yang dipegang agama, insya Allah aman. Kalau paham dan mengamalkan agama itu, ketika ada guncangan ya bersabar, ketika ada rezeki bersyukur, kan gitu agama. Makanya orang-orang yang taat dalam agamanya itu cenderung ya dia biasa aja gitu hidupnya. Enggak kesusahan juga, walaupun bagaimanapun kesusahan tetap aja ada jalan gitu. Walaupun senang juga tidak memperlihatkan, kalau yang benar-benar cuma banyakin sedekah aja seperti itu. Iya. Itulah tentang masalah pernikahan saya dengan Nyi Blorong yang gagal gitu. Gagal karena sayanya nggak mau, kalau mau ya jadi dibawa, suruh naik dibawa sayanya gitu. Nah dengan dibawanya itu khawatirnya besok tinggal mayit gitu ya, seperti itulah. Jadi saya udah ketemu dengan, ya kalau misalnya ada yang kesurupan tanya aja nama saya, pasti kenal dia itu gitu. Nah juga dari kelompok, jadi itu dua-duanya memang kelompok jin. Prabu Siliwangi dengan ada yang bangsa jin, kan banyak istrinya Prabu Siliwangi itu. Nah jadi Nyi Rokil itu anaknya. Seperti itu, ada nama aslinya. Pak Nyi Rokil ada nama aslinya sebenarnya. Nggak usah diceritakan di sini, gitu biar pada nyari sejarahnya. Ya. Ada pertanyaan, Pak Agus? Ada sebenarnya Pak Ustadz, tapi sebelum lanjut pembicaraan ini kita minum dulu Pak Ustadz. Boleh. Alhamdulillah. Bismillah. Ya silahkan yang membutuhkan air ruqyah Syifal Jadid, yang sudah beli dan juga yang sudah sembuh. Yang kemarin ada WhatsApp, alhamdulillah Pak Ustadz, ya alhamdulillah. Nah, cuman yang lebih bagusnya itu
tidak terpatokkan ke air ya. Saya tuh intinya itu adalah baca Al-Fatihah dalam hati aja. Itu insya Allah akan membakar semua penyakit, baik yang goib, baik yang kuatkan itu. Kalau misalkan dari goib ada perlawanan, terus aja, nanti dia akan nyerah sendiri. Seperti itu, silahkan aja hubungin ke nomor pribadi saya 0822 4974 3738. Tuh. Ayo, Mang Agus, gimana pertanyaannya? Ada sedikit pertanyaan Pak Ustadz mengenai tadi pernikahan jin dan manusia. Kadang saya berpikir itu, kalaupun toh pernikahannya, anaknya itu sosoknya apakah sosok manusia apa sosok jin? Kebanyakan jin. Dan kebanyakan yang nikah dengan jin itu laki-lakinya manusia. Kebanyakan laki-lakinya manusia, istrinya dari golongan jin. Mungkin kalau misalkan jin muslim ya, bisa aja mungkin ya. Cuman apakah itu bagus atau tidaknya, cuman saya hanya ngikuti ayat tadi aja gitu. Ayat Al-Quran tadi. Ya seperti itu juga kayak si nenek yang dulu saya tinggal di Ciamis. Di kegiatan itu datang ke warung kalau udah jam 9 ke warung. Beli remason itu. Itu tanya, "Nek, beli apaan remason? Buat apa, Nek?" Itu anak-anak belum pernah makan. Nah, tapi di situ yang kelihatan itu ya dia cuma sendiri. Rumahnya gede. Rumahnya gede lah, mewah gitu rumahnya. Tapi cuma dia sendiri. Tapi kalau ditanya seperti itu buat anak-anak gitu, ntar beli bukur apa. Tapi dia sendiri. Nah, itu semua sudah pada tahu bahwa dia nikah dengan golongan jin. Dan kebanyakan anaknya itu tidak berwujud jadi manusia, kebanyakan dari golongan jin. Nah, kalau di Islam kan kita butuh keturunan yang melanjutkan kitanya seperti nenek tadi. Gimana coba hari tuanya? Anak-anaknya tidak kelihatan wujudnya. Apakah nanti akan dibawa oleh golongan mereka kan? Nah, kalau kita kenapa harus dengan manusia, harus punya keturunan untuk melanjutkan yang ngurus kita seperti itu. Nah, seperti itu maksudnya dari Al-Quran itu. Gitu, Mang Agus. Terus masalah saya pun tahu kerajaan Nyi Roro Kidul, saya tahu tempatnya pun tahu karena saya udah pernah datang ke sana. Itu di dasar laut. Cuma waktu itu saya dibawa ke Pelabuhan Ratu, jadi dibawa ke bawah. Jadi ada yang dasar. Tapi itu intinya harus digarisbawahi bahwa itu adalah siluman atau jin. Betul. Konon katanya dulu Prabu Siliwangi juga selain dari Prameswari Nyi Subang Larang, itu ada emban-emban yang dinikahi. Kemudian ada yang dari golongannya, itulah anaknya Nyi Roro Kidul itu. Seperti itu. Ya saya sempat dibawa ke sana. Jadi si air itu bukan mimpi nih. Bukan mimpi, ngebuka terus saya bawa ke dasar. Karena waktu itu saya sudah ada punya zikir kolbu ya. Jadi udah punya zikir kolbu. Kemudian waktu itu ada jamaah yang selalu di pinggir laut di sono itu di pelabuhan selalu suka bikin sesajen. Sesajen terus tebar ke laut. Sampai kakinya kalau dimasukin ke laut gini bagus nih, diangkat itu udah batu cincin semua nih keris nih. Nempel? Nempel. Nah, itu sampai dibilang dia itu Mayang Sari. Bilang cicitnya katanya. Katanya. Nah, karena dia jamaah saya, akhirnya sholatnya udah nggak beres, selalu jimat. Awalnya si suaminya ini selingkuh awalnya. Nah, udah selingkuh si istrinya ini, sabarlah dia tuh sabar, gitu, zikir. Tahu-tahu ada yang meledak ke pintu jam 12 malam, pas meledak itu ada patung ikan emas. Tapi dari batu. Nah, dirawatlah itu batu ikan emas. Akhirnya jadi tukang nolong dia tuh. Tukang nolongin orang. Cuman syaratnya tidak boleh masak-masakan ikan di rumah. Jadi kalau dia masak ikan di rumah, itu ribuan lalat tuh langsung penuh di rumahnya itu. Gitu, kayak bergerombolan. Maka di situ dengan pengalaman itu dia nggak pernah masak ikan lagi. Nah, dikarenakan sering ke situ, saya kasih nasihat tidak boleh seperti itu. Gitu. Nah, karena saya bilang nggak boleh, hanya bentuknya kayak serangan ke saya itu. Nah, karena ada pengalaman dulu saya mau nikah Nyi Blorong, kemudian saya pernah ketemu. Hanya saya datengin lah itu ke sana itu. Minta sama Allah Ta'ala, masuklah ke dasar itu. Ya semuanya ular.
Kalau waktu kemarin ngelihatnya manusia, pas ke dasar laut, itu ular semua cuma pakai mahkota gitu. Di sininya itu, di dasar laut. Nah, pengalaman seperti itu, akhirnya saya bilang, saya sekarang sudah besar. Saya sekarang sudah mengetahui ilmu Islam. Saya sekarang sudah bersama Allah. Saya cuma minta mohon maaf. Saya cuma minta, gitu ya. Minta agar barang-barang yang kamu kasih, yaitu ke jamaah saya, itu semua ambil semua. Itu bikin orang jadi sirik. Saya tuh gitu. Dia pada diem tuh, saya gitu tuh pada diem. Nggak ada yang berani, itu nggak ada. Kalau kemarin kan waktu saya masih belum megang zikir kolbu, itu berani itu. Berani, tapi itu diam aja. Nah, saya cuma itu aja, saya datang ke sini. Dan kalau misalkan nanti tetap nggak diambil, saya datang lagi ke sini. Gitu. Akhirnya pada diem, saya pulang bingung tuh Mak Agus. Karena kan air semua tuh. Pintunya yang mana udah bingung. Akhirnya tarik satu, ada prajuritnya. Anterin saya, kata, anterin. Anterin baru ngebuka. Baru. Besoknya barang itu hilang semua. Jadi besoknya itu barang itu semuanya hilang. Termasuk barang di orang tua saya sendiri. Karena ada yang dari situ. Hilang semuanya, keris apa semua. Tuh, dah lah cukup lah. Yang penting mah itu diambil hikmahnya bahwa sebelum zikir kolbu, sebelum saya bersama Allah ya, belum berhubungan dengan Allah, itu sering seperti itu. Banyak sekali sejarah saya dengan hal-hal gaib itu. Kayaknya seminggu itu bisa 3 kali, 4 kali. Makanya ini banyak kalau diurutan. Cuman kesimpulannya seperti itu. Pas bersama Allah sampai saat ini nggak pernah lagi. Yang terakhir ya itu aja ular doang, ular cuman dari 2014, 2015 itu udah sampai saat ini. Karena mungkin zikir kolbu saya kan makin bertahun-tahun umurnya ya, sampai saat ini ya makin dewasa lah, makin kuat gitu. Oke, itu aja. Ya, pemirsa, cukup menarik ya, tapi kita dapat ambil hikmahnya dari cerita ini bahwa memang tetap kita diciptakan Allah derajat kita memang lebih mulia atau lebih tinggi daripada jin. Ingat sekali lagi, keselamatan, kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Pesan saya, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komennya di podcast kami, Pesan di Balik Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Wabarakatuh.